kesempatan yang berbahagia sekali ini, saya ingin berbagi tentang pasangan hidup. Semoga apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, baik yang belum memiliki pasangan hidup, sedang mencari pasangan hidup, ataupun yang sudah berumah tangga, artinya sudah memiliki pasangan hidup. Dalam ajaran Dhamma, di dalam Anguttara Nikaya, khususnya di jilid kedua kelompok keempat, kita tentu sudah tahu ada 4 faktor ya untuk mencari pasangan hidup, ataupun 4 faktor yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri agar kehidupan rumah tangganya itu harmonis. Ya, yaitu yang pertama adalah samasada atau tingkat keyakinan yang setara, kemudian samasila atau tingkat moralitas yang setara, yang ketiga yaitu samacaga atau tingkat kemurahan hati yang setara, dan samapanya yaitu setara tingkat kebijaksanaannya. Tetapi saya ingin menambahkan satu yang harus sama ya, yang harus dimiliki oleh satu pasangan, yaitu harus sama-sama mau. Artinya kalau satu mau satu nggak mau ya tentu tidak bisa menjadi pasangan hidup. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas lebih detail tentang 4 faktor tadi, yaitu samasada, samasila, samacaga, dan satu lagi yaitu samapanya. Saya ingin berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, hal-hal yang lebih santai. Semoga bermanfaat, karena kadang kita hal-hal dari hal-hal yang ringan tadi ya, kita bisa memperbaiki kehidupan berumah tangga kita, kehidupan sebagai pasangan suami istri. Nah, bagi yang belum mempunyai pasangan ya, nah saya ketika menjadi narasumber di kelas-kelas bimbingan pranikah, pada kesempatan tersebut saya sering sekali bertanya kepada mereka ya, mengapa Anda memilih dia sebagai pasangan Anda? Sering sekali jawaban-jawaban yang mereka berikan itu adalah karena pasangannya itu baik, karena pasangannya itu pinter, karena pasangannya itu sabar, dan yang paling seringnya karena pasangannya pengertian. Nah, apakah ada juga ya tambahannya karena pasangannya itu cantik, ganteng, nah baik. Tapi kadang saya bertanya balik kepada mereka, mereka butuh nggak sih pasangan yang kaya, ya kan? Nah, sebenarnya wanita zaman sekarang, pria zaman sekarang, saya yakin sih salah satu faktor untuk mencari pasangan itu adalah materi, ya kan? Nah, yang kalau istilahnya saya itu ya mencari pasangan yang seadanya saja, ya. Ketika mau jalan-jalan ke luar negeri, ya uangnya ada, ya kan? Ketika mau beli mobil mewah, uangnya juga ada. Ketika pengen rumah yang gede, ya uangnya juga ada. Ya pokoknya seadanya saja, mau apapun ada, ya kan? Nah, kalau kita bahas lebih lanjut ya, ketika kita tanyakan lebih lanjut ya, ataupun apakah benar dia kalau alasan kita itu memilih pasangan kita itu adalah karena dia itu baik, karena dia itu pintar, karena dia itu sabar, karena dia itu pengertian ya. Nah, karena dia itu cakep, karena dia itu ganteng gitu kan. Nah, kan kita semua tentu tahu kehidupan kita ini adalah anicca ya. Semuanya itu tidak kekal, pasti berubah. Nah, apakah pada satu saat ketika dia sudah tidak baik lagi, ketika dia sudah tidak pengertian lagi, ketika dia sudah tidak sabar lagi, ketika raut wajahnya yang tadi cakep, ganteng sudah mulai penuh dengan keriput, ketika rambutnya yang hitam legam sudah beruban, nah, apakah kita masih memilih dia sebagai pasangan kita? Nah, kenapa? Jadi artinya kalau kita memilih dia itu karena baik, nah bagaimana kalau nanti pada satu saat dia tidak baik? Ya, dia pemarah, ya kan? Dia tidak sabar, ya kan? Nah, kemudian kita juga satu pertanyaan, apakah kalau kita memilih pasangan kita itu adalah pasangan yang penuh pengertian,
pasangan yang sabar, ya kan? Apakah itu karena kita cinta? Nah, kalau kita memilih pasangan karena dia sabar, karena dia itu pengertian, karena dia itu pintar, apakah bukan karena kita butuh? Jadi kita butuh pasangan yang sabar, butuh pasangan yang penuh pengertian, ya kan? Nah, ini kan artinya aku butuh, ya kan? Bukan karena aku cinta gitu loh. Nah, tadi kan pertanyaan saya itu yang pertama, mengapa Anda memilih pasangan Anda, ya? Nah, jadi kan harusnya didasarin oleh cinta kan? Nah, tetapi kalau jawaban yang tadi penuh pengertian, ya, kemudian sabar dan lain-lain, kita rasanya harus berpikir, ya kan, kita butuh pasangan yang seperti itu kan berarti kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, tetapi apakah itu salah? Ya tentu tidak sepenuhnya salah, karena semua orang juga mencari pasangan ya dengan kriteria seperti itu. Nah, mengapa saya mengajukan pertanyaan seperti ini? Mengapa Anda memilih dia sebagai pasangan Anda? Karena saya menginginkan ketika satu hari Anda sudah mencari pasangan, sudah membina rumah tangga, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, ya di atas 5 tahun, ya. Nah, ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, jangan sampai timbul satu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu adalah, mengapa dulu saya mau sama dia? Saya yakin kalau sudah muncul pertanyaan seperti itu, mengapa saya dulu mau sama dia? Kemungkinan besar kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, ya, yang mempunyai pertanyaan seperti tadi itu dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Ya tentunya ketika muncul pertanyaan tersebut, mengapa dulu saya mau sama dia? Ya sama kan, kalau saya tanyakan, ketika kalian belum menikah, kenapa Anda memilih dia sebagai pasangan Anda? Nah, sehingga pada satu saat ketika kita ya menghadapi keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan pernikahan kita, ya, di dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, kita sudah nggak perlu tanya lagi mengapa dulu saya mau sama dia, karena kita sudah punya jawabannya. Nah, sekarang sebelum kita mencari jawabannya apa kan gitu, nah ketika banyak orang mengatakan ketika sedang jatuh cinta itu, ya, itu semuanya rasanya benar, ya kan? Dia yang paling baik, dia yang paling cakep, dia yang paling pengertian, dia yang paling sabar, ya. Nah, mengapa ada perasaan seperti itu? Apakah itu cinta? Jadi, itu adalah obsesi. Ya, perasaan-perasaan kita pada saat kita sedang jatuh cinta, itu adalah obsesi, itu belum cinta gitu loh. Nah, jadi kita bisa mengatakan pada saat ini, ya, kita sudah tahu ketika kita memilih dia, ya, itu karena saya sedang terobsesi, ya. Nah, bukan karena dia itu baik, bukan karena dia itu pintar, bukan karena dia itu sabar, ya. Nah, kenapa? Kalau kita memilih dia karena dia itu sabar, banyak loh orang yang lebih sabar dari dia. Kenapa kita tidak memilih yang lain? Ya, kalau kita memilih dia itu karena dia itu pengertian, nah, kan banyak sekali orang yang lebih pengertian dari calon pasangan kita itu, ya. Kenapa kita tidak memilih orang yang lebih pengertian? Tentu ya sama juga, ya, kalau jawaban kita itu adalah karena dia cakep, karena dia ganteng, ya kan? Nah, banyak kan orang yang lebih cakep, orang yang lebih ganteng. Kenapa kita tidak pilih yang lebih ganteng? Kenapa kita maunya sama dia? Ya, artinya itu pikiran kita sedang terobsesi kepada pasangan kita tersebut. Nah, sekarang apakah ada cinta? Kalau memang ada cinta, ya, yang kita maksud di sini itu adalah cinta sejati, ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cinta sejati itu? Nah, kalau
kita mengatakan saya cinta padamu, ya, kepada pasangan kita, ya. Ketika kita itu diminta menerjemahkan cinta itu apa gitu loh, ya. Mengapa kita itu, ya, kamu, ya, siapapun bisa mengatakan saya cinta padamu. Nah, apa terjemahan dari cinta itu? Nah, kalau kita mau, yang kita maksud itu adalah cinta sejati, tentu kita harus melihat kembali, ya, di dalam Karania Metta Sutta. Di dalam Karania Metta Sutta sudah ada satu bait, ya, di situ itu kita bisa baca, ya, dan sering kita baca kan, ya. Nah, bagaikan seorang ibu yang sedang melindungi putra tunggalnya dengan seluruh hidupnya untuk menghalau bahaya yang datang kepada anaknya. Nah, itulah cinta kasih yang tidak terbatas. Yang kalau di dalam Karania Metta Sutta kan kita diminta untuk mengembangkan cinta kasih seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan bahwa cinta sejati itu adalah cinta yang bagaikan cinta seorang ibu kepada putra tunggalnya yang sedang dilindunginya, yang dilindunginya dengan seluruh hidupnya, ya. Nah, dan cinta kasih yang tidak terbatas itu adalah cinta kasih yang tanpa pamrih, ya, bukan untuk kepentingan sendiri. Nah, sering kan, dan dalam lagu juga ada bagaikan sang surya menyinari dunia, ya. Bagaikan sang surya menyinari dunia artinya dia itu tidak terbatas pada daerah atau area tertentu saja. Jadi kalau sinar matahari itu dia itu tidak memilih dia akan menyinari tempat ini saja, ya, tempat itu tidak tidak mendapatkan sinar dari dia, bukan seperti itu. Nah, maksudnya apa nih? Artinya cinta itu tidak diskriminasi. Nah, diskriminasi itu maksudnya apa? Nah, saya bisa secara sederhana artinya begini. Kalau sinar matahari itu, ya, dia tidak memilih tempat, artinya apakah tempat itu subur, apakah itu gurun pasir, apakah itu kutub utara, itu semua kan mendapat sinar yang sama dari sinar surya tadi. Nah, kita bisa mengatakan kalau kita cinta kepada seseorang, artinya apakah dia baik, apakah ketika dia sedang marah, apakah ketika dia sedang penuh pengertian, ataupun ketika dia sedang tidak pengertian, ya kan? Kita tetap harus menunjukkan, mengeluarkan, ya, mengembangkan perasaan cinta kasih yang tidak terbatas tadi, ya kan? Nah, yang paling mudah kan, ya, artinya seperti seorang ibu kepada anaknya, ya. Ibu kepada anak, cintanya itu dia tidak mengharapkan anaknya itu pengertian kepada dia, ya. Dia tidak mengharapkan anaknya itu sabar kepada dia. Tetapi yang dilakukan oleh seorang ibu mencintai anaknya itu dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu, ya. Kita juga mempunyai orang tua, ya. Kita bisa menyadari ketika kita sering, ya, melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi mereka tetap dengan lapang dada, ya, tetap dengan hati yang begitu terbuka, akan tetap menerima kita itu sebagai anaknya. Nah, itulah yang dikatakan cinta sejati. Nah, ketika kita berani mengatakan saya cinta padamu, ya, artinya kita harus mengembangkan perasaan-perasaan seperti itu kepada orang yang kita berikan ucapan seperti itu. Nah, dalam hal ini, ya, kalau kita mengatakan saya cinta padamu kepada pasangan kita, artinya, ya, kita harus, ya, bertekad mengembangkan cinta kasih yang tidak terbatas tadi, cinta kasih yang tidak diskriminasi tadi, ya, artinya dalam kondisi apapun, ya, apakah dia sedang sakit, apakah dia sedang sehat, apakah dia sedang marah, apakah dia sedang gembira, nah, kita tetap memberikan, tetap mengeluarkan, ya, tetap mengembangkan rasa cinta kasih yang tidak terbatas, yang tanpa pamrih tadi.
berikutnya, setelah kita tahu itu ada cinta sejati, ya kan? Setelah kita tahu kalau kita berani mengatakan aku cinta padamu, ya kita sudah punya satu konsekuen, artinya kita harus mengembangkan rasa cinta kasih yang tidak diskriminasi, tanpa pamrih, tidak terbatas, ya. Nah, sekarang kalau memang seperti itu, mengapa banyak pasangan yang setelah membina kehidupan berumah tangga kemudian timbul perbedaan-perbedaan? Apakah itu hal yang wajar? Ya tentu saja wajar, ya. Di dalam satu rumah tangga, ya, antara seorang suami, seorang istri, seorang pria dan seorang wanita itu memiliki banyak sekali perbedaan. Kita pernah membaca, atau ya setidaknya kita pernah tahu, ya, judul buku yang mengatakan bahwa pria itu dari Mars, ya, dan wanita itu dari Venus. Nah, dengan kalimat seperti itu saja kita tentu sudah tahu itu adalah dua personal yang benar-benar berbeda, ya. Nah, kalau kita di dalam satu planet aja, di planet bumi ini, ya, orang dari Rusia dengan kita yang hidup di Indonesia ketika mau berkomunikasi saja pun sudah sulit kalau kita tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, ini beda planet, ya. Pria dari Mars, wanita dari Venus. Ya tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan timbul. Nah, perbedaan dari cara berpikir, konsep berpikir, cara berbicara, cara bertindak, itu tentu sudah banyak yang berbeda. Nah, hal-hal yang berbeda itu nanti itulah yang menimbulkan kita bisa marah, kita bisa benci, ya kan? Nah, kenapa yang berbeda bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan kebencian? Kita marah karena kita menginginkan pasangan itu sama dengan kita. Tetapi apakah itu mungkin? Nah, saya rasa itu adalah hal yang sulit sekali. Bagaimana membuat dua orang yang berbeda itu menjadi sama? Kita sendiri dengan diri kita sendiri pun kita sering berbeda, ya. Nah, contohnya apa? Kita yang sekarang mungkin kita berbeda dengan kita yang 30 menit yang lalu. Nah, saya sendiri itu sering mengalami hal seperti itu. Misalnya, kita sedang berkendaraan, kemudian kita salah mengambil keputusan. Misalnya masuk jalan tol, kan gitu. Nah, ketika kita di dalam jalan tol tersebut, yang kita harapkan adalah jalan yang tanpa kemacetan, ya. Artinya lowong, ya, kita bisa cepat sampai ke tujuan kita. Tetapi kan sering sekali kita menemukan kemacetan di jalan tol tersebut. Nah, ketika kita mengalami kemacetan di jalan tol dan ketika kita menoleh ke sisi jalan yang lain, dan ketika kita melihat di sana itu jalanan lebih lengang, kita tentu akan memarahin diri kita sendiri. Kok tadi saya bodoh banget sih? Ya, saya mau mengambil jalan tol, kalau tahu begitu tadi saya ambil tetap, atau saya tetap di arteri aja, malah sekarang saya sudah sampai di tujuan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kan sering sekali, kan? Kita semua mengalami hal-hal seperti itu, kan? Ya, baik seorang pria maupun seorang wanita, saya rasa pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita lihat dengan diri kita sendiri saja kita bisa berbeda. Ya tentu dengan pasangan kita yang berbeda jenis kelamin, ya kan, yang berbeda budaya, kelahirannya. Nah, mungkin dia dari keluarga yang seperti apa, kita dari keluarga yang seperti apa, kita dari daerah mana, dia dari daerah mana, ya kan, punya adat istiadat yang berbeda. Kalau harus semuanya itu menjadi sama, ya tentu kita bila tidak bisa menemukan kesamaan itu tentu akan timbul mengapa, ya, yang kita sebut tadi, yaitu marah. Kita timbul rasa benci. Nah, setelah timbul marah, setelah timbul benci, dan kita tidak bahagia, ya, dengan perasaan-perasaan seperti itu, tentu kita tidak bahagia. Dengan perasaan marah, adanya rasa benci, pasti kita tidak bahagia. Nah,
ketika kita tidak bahagia, muncullah pertanyaan tadi. Kenapa saya dulu mau sama dia? Ya. Nah, ketika muncul pertanyaan tadi, ya kan? Nah, kalau tadi kita sudah tahu ada cinta sejati yang tidak diskriminasi, ya, yang tanpa pamrih, yang tanpa batas, ya kita tentu belajar bagaimana bisa menerima perbedaan. Ya. Nah, orang selalu mengatakan bagaimana sih caranya untuk bisa memahami, bisa menerima perbedaan dari pasangan kita. Nah, kata-kata yang paling sering itu adalah komunikasi dan toleransi. Nah, dua kata ini paling sering kita dengar, ya. Bagaimana supaya kita itu bisa harmonis, ya. Komunikasi dan toleransi sekarang. Komunikasi yang seperti apa sih? Yang bisa membuat, ya, supaya kehidupan berumah tangga kita itu, supaya kehidupan antara pasangan itu bisa harmonis. Komunikasi yang seperti apa? Nah, komunikasi itu kan satu kata yang kalau kita mau maknanya itu beribu makna, kan? Nah, kadang orang bisa mengatakan komunikasi itu apakah hanya harus sering banyak berbicara? Nah, komunikasi itu antara dua orang. Kalau kita mau ambil yang paling sederhana, artinya harus mengerti bahasanya, ya kan? Kalau saya sedang berbicara dengan bahasa Indonesia dan kita semua yang sedang mendengarkan mengerti bahasa Indonesia, berarti ini ada komunikasi, ya kan? Yang mendengarkan mengerti apa yang dikatakan oleh orang yang sedang berbicara. Nah, kita selalu menganggap komunikasi seperti itu gampang antara seorang pria dan seorang wanita, ya. Nah, tetapi yang kita tahu tadi, Mars, pria dari Mars, wanita dari Venus, tentu bahasanya itu sudah berbeda. Nah, saya sudah menikah lebih dari 25 tahun, ya. Ini sudah tahun ke-26. Nah, tetapi ada loh kosakata baru yang saya dapat setiap hari dari pasangan saya, ya. Contohnya, misalnya, ini yang paling umum dan saya rasa kita semua pernah mendengarkannya atau mengalaminya. Nah, kata terserah. Nah, kata terserah itu apakah benar-benar terserah Anda, kan gitu? Tidak loh. Nah, terserah yang keluar dari seorang mulut wanita itu tidak artinya terserah apa maunya kita, ya. Nah, sering kita ketika sedang di dalam kendaraan dan ketika saya bertanya, malam ini kita mau makan apa nih, ya kan? Pasti jawaban kata yang pertama keluar dari pasangan kita itu adalah terserah, ya kan? Semuanya pasti pernah mengalami, ya, apakah itu sekali apa dua kali, kan? Nah, kalau kita memaknai itu terserah, artinya suka-sukanya saya boleh pilih apapun juga, itu salah besar. Nah, terserahnya itu ketika, coba ya, nah ketika saya mengatakan, oke, baik, kalau begitu saya mau makan soto, ya kan? Nah, kalau terserah harusnya, ayo kita makan soto, kan seperti itu. Nah, ketika mendengar jawaban saya mau makan soto, ya, reaksi dari pasangan saya itu adalah, kamu itu udah 50 tahun lebih loh umur, udah kepala 5, ya kan? Masih berani makan santan-santan, ya kan? Nah, yang tadinya saya sudah begitu pengennya makan soto, mendengar kalimat seperti itu, saya langsung drop, ya kan? Nah, kemudian mungkin kita itu harus memilih lagi, kan? Karena tadi soto sudah nggak boleh. Nah, kita akan mengatakan, oke, bagaimana kalau kita malam ini makan bubur ayam, ya kan? Itu kan jauh bubur ayam sehat. Tadi soto ada santannya, ya kan? Nah, kalau bubur ayam kan cukup sehat, kan seperti itu, ya. Nah, dia akan mengatakan, kalau saya nggak salah kan kita minggu lalu baru makan bubur ayam, kenapa sekarang harus makan bubur ayam lagi? Nah loh, sebenarnya kan tadi jawaban dia itu adalah terserah, kan? Nah, ketika kita mengatakan soto, oke, alasannya ada santan. Nah, ketika kita mengatakan bubur ayamnya, ada lagi responnya, kan seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah kata terserah itu harus kita pelajarin. Sebenarnya terserah itu bukan maunya saya, artinya saya bebas memilih, tetapi kata terserah itu adalah kita harus tahu dia sedang pengen makan apa.
Nah, itu tentang komunikasi. Artinya kita setiap hari, walaupun kita sudah menikah berpuluh tahun, setiap hari harus belajar bahasa pasangan kita, ya. Nah, kalau pasangan saya itu dengan saat ini bukan hanya bahasa lisan saja, dengan lirikan matanya saja saya sudah tahu saya harus ngapain, ya. Oke. Nah, kemudian toleransi, ya kan? Kalau sudah ada komunikasi, tentu harus ada toleransi. Toleransi itu juga satu kata, ya, sering sekali kita dengar. Tetapi apakah toleransi itu maknanya hanya toleransi yang seperti kita pikirkan? Nah, banyak orang mengatakan toleransi itu ketika ditanya apa sih artinya toleransi, ya bagaimana kita bisa bertoleransi kepada pasangan kita. Nah, banyak sekali yang mengatakan ya kita harus mengalah. Nah, kalau kita harus mengalah, apakah itu toleransi yang sesuai dengan ajaran Dharma? Belum kita lanjut untuk mencari jawaban apa toleransi itu sesuai dengan Dhamma, ya. Nah, sering sekali kan kita mengatakan kalau itu toleransi itu adalah mengalah. Nah, dan kita sering sekali melihat ya pertandingan, ya, misalnya pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, ya kan. Nah, pasti ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah, dan kita selalu melihat ya wajah-wajah, ya, pemain bulu tangkis yang kalah, tim sepak bola yang kalah, itu adalah wajah-wajah yang begitu kecewa, wajah-wajah yang begitu sedih, ya kan? Nah, sama juga kalau kita itu harus, konsep berpikir kita itu harus mengalah kepada pasangan kita, nanti yang ada adalah timbul kekecewaan, timbul rasa sedih, ya. Nah, dari akumulasi perasaan-perasaan seperti itu yang frekuensinya cukup sering, nanti akan timbullah satu statement lagi, yaitu kesabaran saya itu ada batasnya loh, ya kan? Ketika sudah muncul satu statement kesabaran saya itu ada batasnya, kita akan tahu, ya, arahnya itu tentu ke hal yang sudah tidak baik, ya. Nah, bisa timbul pertengkaran, ya kan? Nah, jadi sebenarnya toleransi itu seperti apa? Nah, toleransi itu artinya kita harus bijaksana, bukan mengalah, ya. Nah, contohnya kalau kita lihat di Dhammapada 399, ya. Verse 399. He who without resentment endures abuse, beating, and punishment, whose power, real might, is patience, him do I call a holy man. Nah, Dhammapada 399 itu kita bisa melihat kejadiannya sehingga Sang Bhagawa membabarkan bait-bait seperti itu, ya. Nah, kejadiannya itu adalah pada saat itu, ya, ada seorang Brahmana, ya, karena dia marah kepada Sang Bhagawa, dia datang maki-maki, ya kan, nah, dengan kata-kata kasar, ya kan. Nah, Sang Bhagawa diam aja, ya kan, padahal murid-muridnya sudah mulai emosi, kan gitu. Nah, setelah Sang Brahmana tersebut selesai marah, selesai meluapkan semua emosinya dengan kata-kata kasar, kemudian pada gilirannya Sang Buddha bertanya kepada beliau, Brahmana, misalkan, ya, engkau menawarkan makanan kepada tamu, tetapi mereka meninggalkan rumah tanpa mengambil makanan tersebut. Nah, karena tamu tersebut tidak menerima makanan itu, sekarang makanan itu milik siapa? Brahmana tersebut tentu menjawab bahwa makanan itu tetap menjadi miliknya. Nah, setelah menerima jawaban tersebut, Sang Buddha kemudian berkata, dengan cara yang sama, karena aku tidak menerima hinaan dan kata-kata kasarmu, maka hinaan tersebut akan kembali padamu. Nah, bijaksana, kan?
artinya kita tidak perlu menerima hinaan tersebut, ya kan? Itu artinya bukan mengalah. Nah, kalau kita lihat lagi, kita baca lebih lanjut di Dhammapada 399 tersebut. Nah, akhirnya dengan mendengarkan kata-kata yang bijaksana tersebut, Sang Brahmana tersebut bergabung ke pesamuhan, ya, menjadi murid Sang Buddha dan merealisasi arahat. Nah, kemudian dua saudaranya, ya, total nanti 4 orang nih, ya, saudara dari, termasuk Sang Brahmana yang pertama tadi, ya. Kemudian ketika saudaranya tahu, nah saudaranya juga datang dan maki-maki kepada Sang Buddha karena saudaranya tadi sudah menjadi seorang murid dari Sang Buddha. Nah, tetapi akhirnya keempat-empatnya itu menjadi murid Sang Buddha dan bisa merealisasi pencerahan. Nah, kita tidak mesti sampai bisa merealisasi pencerahan atau harus menjadi seorang monastik, kan? Tetapi kita bisa mempelajari dari cara Sang Buddha ketika dia menghadapi hinaan, kata kasar, ya. Nah, sama juga ketika kita mendengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, ya, kata-kata yang penuh emosi dari pasangan kita, ya kan? Nah, kita tidak perlu merasa kita kalah ketika kita tidak melakukan counter, ya, kita tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, ya, kita tidak membalas kata kasar dengan kata yang lebih kasar. Itu bukan berarti kita kalah, tetapi tanamkanlah dalam pikiran kita bahwa kita bijaksana, ya, kita sudah belajar Dharma dan kita bisa mengikuti, ya, kita bisa mempraktekkan bagaimana ketika Sang Buddha sedang menerima hinaan dan kata kasar. Ya, sehingga pada kesempatan ini bagaimana tips untuk supaya bisa bahagia, ya. Nah, tidak secara detail, tetapi jika kita ingin berbahagia, ya, kita bisa mendapatkan pedoman-pedoman bagaimana hidup berbahagia itu dari ajaran Dhamma, ya. Dari ajaran Dhamma kita bisa mempelajari semua pedoman tentang aspek kehidupan ini, ya, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang menyenangkan, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dan bagaimana kita supaya selalu bisa lebih berbahagia dan juga tentunya membuat orang lain berbahagia. Dengan mempelajari ajaran-ajaran Dhamma yang indah pada awalnya, indah di pertengahannya, dan indah pada akhirnya, kita bisa mendapatkan pedoman-pedoman bagaimana menghadapi semua aspek kehidupan, ya, baik itu hal yang menyenangkan, hal-hal yang kurang menyenangkan, dan juga tentu saja bagaimana kita sendiri bisa berbahagia dan kita juga bisa membuat orang lain berbahagia. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan dan mempelajari ajaran-ajaran Dhamma tersebut? Ya, tentunya dengan banyak membaca buku Dhamma, mendengarkan Dhamma, dan salah satu contohnya adalah seperti berkunjung ke channel ini, ya. Anda yang sudah berkunjung ke channel ini dan sedang mendengarkan pembicaraan pada kesempatan ini, ya, segera subscribe, segera like, dan berikan komentar, ya. Dan jangan lupa di-share, ya, di-share kepada sahabat Anda, kepada orang-orang yang Anda kenal, kepada orang-orang yang komunitas yang ada dalam komunitas Anda, ya. Nah, dengan melakukan hal tersebut berarti Anda juga sudah melakukan dana dhamma. Semoga kita semua berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.